Rizky. Saya Dewa Cynthia. Pada tema proyek kali ini, kami akan membuat video wawancara survei kepada masyarakat mengenai gaya hidup sehat sesuai dengan tema proyek kali ini, yaitu gaya hidup sehat untuk Indonesia sehat. Selamat menyaksikan. Halo Kak, namanya siapa? Nama aku Haidesa. Kemarin aku Nazwa. Sebelumnya izin wawancara sebentar ya. Aku mau nanya nih seputar hidup sehat. Menurut kakak, apa sih tantangan dalam hidup kakak yang bikin kakak nih terhambat dalam menjalani hidup sehat? Menurut kakak apa? Kalau aku sih kadang sering tergiur sama makanan-makanan yang cepat saji, kayak ya makanan-makanan junk food kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, kadang sering ngeliat jualan makanan di pinggir jalan cepat saji. Itu tergiur karena yang lebih menarik daripada makanan-makanan sehat biasanya. Iya sih. Terus sama biasanya rasa malas. Kenapa tuh? Kadang kayak kalau ngantuk pengennya tidur aja gitu, pengennya duduk-duduk aja dibanding kayak olahraga atau apa. Jadi kayak Oke. Makasih ya kak. ya. Halo. Namanya siapa Bu? Namanya Imas. Oke Bu Imas, saya namanya Nazwa. Saya izin tanya-tanya seputar hidup sehat ya. Boleh. Oke. Dalam rangka apa? Dalam Nazwa? rangka saya memenuhi tugas proyek mengenai hidup sehat. Oke. Oke. Jadi pertanyaannya itu, Ibu sendiri itu punya kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji atau junk food nggak? Makanan cepat saji itu makanan instan ya? Iya, kayak KFC, McD gitu-gitu. Gimana? Titit gitu aja merek. Oke. Sensor nanti. Oke. Jadi kalau saya pribadi tuh saya nggak pernah, jarang sekali untuk mengkonsumsi makanan-makanan instan seperti itu. Karena saya lebih suka memang masak sendiri untuk Ya, khususnya untuk konsumsi anak-anak. Kenapa? Kenapa tuh? Nah, kenapa? Karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang cepat saji itu tidak bagus untuk perkembangan kesehatan tubuh anak-anak kita. Oke. Efeknya dia cepat ngantuk, cepat capek, cepat lelah, tidak fokus pada Saat belajar pelajaran. gitu ya. Jadi lebih baik tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang instan karena kita tidak tahu dibuat dari apa, bahan-bahannya seperti apa, kan kita juga tidak tahu. Jadi hati-hati aja kalau untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang cepat saji seperti itu. Ini sekaligus pesan-pesan buat anak muda juga ya. Iya betul. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang instan karena kita tidak tahu isi kalorinya seperti apa, zatnya apa aja yang masuk ke situ tuh kita nggak pernah tahu. Oke. Iya, makasih Baik, Bu. sama-sama. Makasih Bu Imas. Sukses. Halo Bu. Ya, Dengan Ibu siapa sebelumnya? Nia. Oke, Ibu Nia, perkenalkan nama saya Nazwa. Saya boleh tanya nggak tentang hidup sehat ke Ibu? oh boleh. Oke, jadi pertanyaannya tuh apa yang biasanya Ibu lakuin, kebiasaan apa yang Ibu lakuin untuk menjaga kesehatan mental dan fisik Ibu sendiri? Oh gitu ya. Iya. Kalau untuk selama ini sih saya untuk kesehatan mental sih ya untuk iman kita lebih ditingkatkan lagi sih seperti sholat, beribadah dengan tepat waktu, sholat 5 waktu, sholat sunnahnya juga terus gitu ya kan. Jadi iman kita tetap harus dijaga sih. Kalau untuk kesehatan saya lagi suka ini ya fisik ya, saya lagi suka jogging. Terus senang sama ibu-ibu di sini. Gitu. Seminggu 3 kali. Gitu. Paling enggak kita bisa refresh pikiran kita di luar dengan kegiatan senam juga. Oke. Gitu. Lebih sehat, lebih fresh tentunya ya. Ya gitu. Ya. Oke, makasih. Ya Bu Nia. sama-sama. Mari. Oke Bang, jadi saya dari SMA Aluda pengen survei nih tentang program pemerintah tentang gaya hidup sehat untuk Indonesia sehat yang sedang digalakkan saat ini. Apakah Bang bersedia buat diwawancara? Bersedia. Oke. Jadi saya pengen mengajukan 2 pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama tuh, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat? Pertama itu sering berolahraga. Yang kedua itu mengonsumsi makanan sehat bergizi. Yang
Tiga itu teratur tidurnya. Oh, jadi mengatur pola makan dan jam tidur. Iya. Oke bang. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tuh, mengapa menjaga pola makan itu penting? Nah, mencegah penyakit. Nah, terus kuat daya tahan tubuh. Ya sih. Mencegah penyakit dan memperkuat daya tahan tubuh. Oke. Segitu aja sih bang. Ya. Oh iya. Makasih bang ya. Iya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Kamasari dan ini bersama ibu saya. Saya dari kelompok 1 dari siswa SMA Al-Huda. Apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai tentang proyek kali ini? Iya, saya bersedia. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah ibu bagaimana cara kita menjaga pola makan agar bisa mensukseskan program pemerintah tentang gaya hidup sehat? Makan sayur dan buah, perbanyak minum air putih, mengurangi rasa asin dan manis. Dan pertanyaan yang kedua, kenapa sih kita harus membatasi makanan manis dan minuman bersoda dalam rangka menjaga kesehatan? Dapat menyebabkan penyakit diabetes, jantung, dan kerusakan gigi. Nah, dari pertanyaan itu saya dapat menyimpulkan bahwa kita harus menjaga pola makan dan tidak boleh mengonsumsi makanan manis dan bersoda. Terima kasih ya Ibu atas wawancara dan jawab-jawaban yang Ibu sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami dari Sekolah SMA Al-Huda ingin melakukan survei terkait program pemerintah tentang gaya hidup sehat untuk Indonesia Sehat yang sedang digalakkan saat ini. Saat ini saya akan mewawancara mama saya yang bernama Wirda Yeni. Jadi pertanyaannya di sini yang pertama, gaya hidup apa yang telah diterapkan di daerah ini? Di daerah RT 05 RW 1 Semanan yang diterapkan adalah gotong royong, kerja bakti, sama jumanti. Lalu pertanyaan yang kedua, Ya, apakah gaya hidup sehat hanya makan makanan bergizi atau berolahraga? Kalau bukan, berikan contoh yang lainnya. bukan. Misalnya minum air putih yang banyak, tidur jangan terlalu malam, tidur yang cukup. Yang kedua, mandi 2 kali sehari. Oke, itu saja wawancara yang dapat saya berikan kepada mama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Kirdina Agustin dari SMA Al-Huda ingin melakukan survei langsung terhadap narasumber kami mengenai program pemerintah tentang gaya hidup sehat. Bersama narasumber kami di sini, Yesi. Oke, Kak Yesi, apakah Kak Yesi siap untuk saya wawancara? Siap. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, apakah olahraga itu penting untuk mensukseskan program pemerintah tentang gaya hidup sehat? Dan olahraga apakah yang sering Anda lakukan? Menurut saya penting karena olahraga itu bantu mensehatkan tubuh, menjauhkan kita dari penyakit. Dan olahraga yang sering saya lakukan adalah berlari setiap minggu atau setiap sore. Oh, berlari ya. Nah, pertanyaan yang kedua, menurut Kak Yesi, bagaimana cara pemerintah mendorong masyarakat agar rutin berolahraga? Menurut saya itu menyediakan fasilitas olahraga yang mudah diakses atau mengadakan event atau lomba tentang berolahraga seperti Car Free Day atau yang lainnya. Oke, terima kasih Kak Yesi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Lesin Jantiva dari Proyek Kelompok 1. Dan saya di sini bersama Saya Alfa. Nah, jadi saya di sini itu akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pola gaya hidup sehat. Nah, yang pertama nih, seberapa sering sih Bang Alfa ini begadang? Ya, saya sendiri sih lumayan sering begadang sih buat ngerjain tugas-tugas. Soalnya kan tugasnya itu biasanya banyak tuh saya tumpuk. Nah, itu menghambat jam tidur saya. Jadi saya ngerjainnya sampai begadang. Dan kira-kira nih, apa sih upaya untuk menjaga pola tidur yang teratur nih menurut Bang Alfa? Oh, saya sih akhir-akhir ini ya
udah mengurangi apa belajar di malam hari, soalnya kan jam tidur juga tuh kebuang sia-sia kepake. Nah untuk mengatasi itu saya untuk diri saya sendiri tuh saya tidur di bawah jam 10 dan tugas-tugasnya tuh jadi saya lebih awal biar gak kepotong jam tidur saya. Lalu yang kedua nih Bang, bagaimana sih cara menjaga pola makan yang sehat dan seimbang nih menurut Bang Alpa? Oh, pola hidup seimbang makanan. Iya, pola makan yang seimbang. Mungkin kita harus makan teratur ya. Ya. Misal kayak dari pagi tuh kita makan apa, jangan terlalu banyak. Kalau mau itu kayak sayur-sayuran lah. Ya. Jangan, kalau terus siangnya kalau misalnya lagi lapar kita bisa nyemil. Dan jangan makan yang misalnya jangan terlalu makan berlebihan, itu kan bisa menghambat. Bisa. Terus yang ketiga saya biasanya kalau lagi lapar tuh saya ganjel sama makanan snack ringan. Terus saya juga nerapin pola makan yang 5S tuh. Ya sih itu aja. Nah, mungkin cukup sekian wawancara yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.